Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 ingin membahas tentang identitas nasional dan multikulturalisme. Oke, perkenalkan, nama saya Rosana dan dua rekan saya, Ahmad Sadam dan Febrianto. Oke, langsung saja. Di sini kita akan langsung membahas mengenai identitas nasional dan multikulturalisme. Pada pembahasan kali ini ada 3 poin yang kita bahas. Yang pertama ada pengertian identitas nasional dan multikulturalisme. Yang kedua, faktor pembentukan identitas nasional dan multikulturalisme. Dan yang ketiga ada sifat identitas nasional dan multikulturalisme. Poin pertama, pengertian identitas nasional dan multikulturalisme. Pengertian identitas nasional. Identitas nasional merupakan suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang secara filosofi membedakan bangsa tersebut dengan bangsa yang lain. Jadi dapat kita artikan kalau identitas nasional ini merupakan suatu ciri khas atau sebuah simbol untuk negara tersebut dapat dikenali oleh negara yang lain. Sedangkan multikulturalisme adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan pandangan tentang ragam kehidupan di dunia atau kebijakan kebudayaan yang menekankan penerimaan tentang adanya keragaman kebinekaan, pluralitas sebagai realitas utama pada kehidupan masyarakat menyangkut nilai-nilai, sistem sosial budaya, dan politik yang mereka anut. Jadi dapat kita simpulkan dari makna multikulturalisme ini bisa kita jadikan sebuah ruang, karena dari maknanya saja sudah mencakup semua isi dari keragaman-keragaman dalam negara-negara tersebut. Pada poin kedua, kita akan membahas tentang faktor pembentukan identitas nasional. Yang pertama, primordialisme. Primordialisme ini bisa diartikan sebagai pendirian. Mengapa primordialisme bisa menjadi salah satu faktor pembentukan identitas nasional? Ya, karena dari maknanya saja primordialisme ini artinya pendirian. Dalam pembentukan identitas nasional sangat berpengaruh, karena jika tidak ada pendirian, dalam hal ini mungkin identitas nasional akan terus berubah-ubah. Namun akan berbeda jika pendirian digunakan dalam pembentukan identitas nasional ini. Yang kedua ada agama atau keyakinan. Poin yang kedua ini juga menjadi faktor pembentukan identitas nasional. Jika dijelaskan, setiap negara pasti masyarakatnya menganut keyakinan yang berbeda-beda, dan mungkin kepercayaan atau keyakinan yang mereka jalani pasti memiliki jalannya sendiri, dan orang yang memiliki keyakinan pasti akan menjalani hidupnya sesuai dengan syarat dari keyakinan yang mereka anut. Yang ketiga ada advertisement. Bisa diartikan sebagai perkembangan atau pencetusan. Advertisement juga merupakan faktor dari pembentukan identitas nasional ini, karena perkembangan dari zaman ke zaman mestinya akan selalu berbeda-beda. Mungkin dilihat dari maknanya saja, identitas nasional ini sudah seperti mencakup hal-hal di masa mendatang. Yang terakhir ada sejarah bangsa. Sejarah bangsa bisa menjadi faktor karena di dalam sejarah ada poin-poin yang terpenting yang akan dijadikan referensi dalam pembentukan identitas nasional. Pada poin kedua ini ada faktor pembentukan multikulturalisme. Yang pertama ada letak geografis, kedua kondisi iklim, ketiga sejarah Indonesia, dan yang keempat budaya asing. Dari keempat faktor tersebut, mestinya sudah tahu
dan sudah jelas bahwa multikulturalisme ini bisa diartikan sebagai keragaman-keragaman yang ada di setiap negara ataupun di negara Indonesia juga. Apalagi di negara Indonesia. Negara Indonesia ini sudah memiliki banyak keragaman atau kebudayaan, dan bahkan budaya-budaya asing pun sudah masuk ke dalam negara Indonesia. Pada poin ini kita akan menjelaskan tentang sifat identitas nasional dan multikulturalisme. Sifat identitas nasional. Identitas nasional merupakan jati diri bangsa yang bersifat dinamis dan khas, yang menjadi pandangan hidup dalam mencapai cita-cita dan tujuan hidup bersama. Jadi yang dimaksud sifat dinamis ini berarti sifat yang atau sesuatu yang akan menjadi dorongan bagi setiap orang atau setiap negara untuk mencapai tujuannya masing-masing. Sedangkan sifat multikulturalisme, menurut kami multikulturalisme itu bersifat umum, karena makna dari multi sendiri adalah banyak, dan kata banyak sudah umum digunakan. Pada poin yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan, dari pembelajaran ini dapat kita simpulkan bahwa identitas nasional dan multikulturalisme memiliki keterikatan sendiri. Identitas sebagai simbol kekhususan, sedangkan multikulturalisme merupakan isi keberagaman dari negara-negara tersebut. Sarannya, jadilah masyarakat yang berwawasan tinggi dan memiliki pendirian dan keyakinan yang kuat, serta bisa tetap menjaga keragaman khas dari negara-negara asalmu. Jadi, inilah penjelasan-penjelasan yang dapat kelompok kita sampaikan. Saya meminta maaf jika masih banyak kekurangan dalam video ini, karena kita sebagai manusia juga pasti memiliki banyak kekurangan. Terima kasih sudah menonton video ini, dan semoga bermanfaat untuk kalian.